Hello guys, welcome back again with me Herman di channel yang satu ini, yaitu di channel Han Solo. So, jadi di video kali ini gue akan membagikan sebuah tutorial mengenai Figma. Ya udah lama terakhir gue bikin video tutorial, kayaknya nggak pernah ya. Sebelumnya video desain resource ya kalau nggak salah. Dan di video kali ini gue akan bagian tips bagaimana menggunakan sebuah variabel. Tentunya bagi kalian yang seorang pro designer mungkin, atau UI UX designer, atau orang-orang yang pemula sebagai pemula, ya junior kali, yang junior UI UX designer, pasti kalian tahu yang namanya variabel di Figma ya. Mungkin kalau kalian variabel ini kan masih hal yang baru ya di Figma ya. Sebelumnya kita selalu pakai yang namanya komponen, dan komponen pun sekarang udah advance banget dibandingkan tools-tools lain. Jadi di samping kesibukan gue, ya nggak sibuk-sibuk banget sih akhir-akhir ini, masih slow, santai, gue akan video bagaimana cara menggunakan variabel gitu. Seperti yang udah ada di layar, gue akan nyontohin sesuatu yang sangat-sangat simpel, bagaimana menggunakan dua komponen variabel untuk satu card atau satu desain gitu. Contohnya seperti ini. Jadi gue bikin sebuah card di sini. Nah, card ini bisa langsung automatic mendetek sesuai dengan background yang kalian pakai. Misal di sini gue pakai background light, dan di sini warnanya light ya. Cuman kalau gue pindah ke samping nih, gue misal pindah ke samping, nah dia langsung otomatis menjadi hitam. Nah sebenarnya kayak gini kan sebenarnya masih bisa dihandle di komponen ya, menggunakan ya komponen lagi masih bisa dihandle ya. Lo tinggal bikin dua desain yang berbeda, lo tinggal kasih nama berbeda, mungkin on off atau light and dark gitu. Cuman kalau di color ini, di variabel ini kita cuman bikin satu card doang, misal card ini doang. Cuman kita bisa apply ke berbagai kondisi. Misal di sini light and dark, di sini dark ya, di sini komponennya gelap, di sini langsung berubah warna. Nanti mungkin kita bikin lagi di komponen lain gitu dengan style yang berbeda. Jadi kita bisa men-setting temanya sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin ini sangat berguna buat kita ketika bikin button ya. Karena kalau kita pakai komponen, nah mungkin kita akan bikin banyak sekali komponen gitu ya, banyak sekali komponen sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Cuman kalau dengan adanya variabel ini, kita mungkin bisa lebih mempersimpel ya komponen kita gitu. So jadi langsung aja kita masuk ke tutorialnya, gimana caranya bikin seperti ini ya, bisa otomatis seperti ini. Jadi enak banget. Mungkin kalau kalian lagi bikin desain yang bertema terang dan gelap, mungkin bisa pakai konsep yang seperti ini. Konsep ini cukup mudah. Kita langsung aja mulai prakteknya ya. Jadi gue udah siapin satu file di sini. Nah di sini ada filenya namanya master design. Ini layar gue di sini ya, main design. Kita langsung saja ke layarnya di sini. Kita di sini memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah analisis desain kita. Kita analisis dulu kebutuhannya apa aja, kemudian kita bikin variabelnya di situ. Setelah itu kita apply di komponen dan kita aplikasikan di sebuah halaman gitu. Memang penggunaan variabel ini gue rasa cukup memakan effort yang lebih banyak sih dibandingkan kita bikin sebuah desain menggunakan komponen. Kalau komponen kan kita trial and error gitu. Kita bikin A, B, C, D, kita select all, kemudian kita bikin sebuah komponen, kita namain sesuatu sesuai dengan kondisi. Cuma kalau di variabel ini agak beda, karena kita harus setup dulu berbagai kebutuhannya, misalnya dari color, text, border, bahkan roundednya pun bisa disetting gitu. Jadi lebih fleksibel gitu, dan pengaturannya lebih banyak, dan tentunya lebih memakan banyak waktu. Cuman kalau kalian tertarik, mungkin ini sebagai nilai plus buat kalian kalau kalian bisa membangun sebuah desain dengan metode seperti ini gitu. Walaupun dengan komponen kadang kita udah cukup gitu. Dan di sini kita akan membuat dua card ya. Yang pertama adalah card yang di sini nih, yang like product, kemudian yang versi gelapnya di sini. Dan di sini kita menggunakan beberapa elemen text color yang berbeda ya. Jadi kita coba analisis dulu. Yang pertama mungkin di komponen yang terang di sini, di produknya, backgroundnya ya seperti biasa menggunakan warna putih, kemudian teksnya warna hitam, dan deskripsinya pun warna gelap gitu, dan ada harganya. Nah untuk di komponen yang berwarna gelap atau produk di warna
berwarna gelap. Di sini kita menggunakan background berwarna hitam gelap, kemudian teksnya berubah menjadi putih. Begitu juga dengan deskripsinya, dan begitu juga dengan apa namanya, harganya gitu. Nah ini sebagai contoh aja ya, nanti mungkin kedepannya mungkin lebih kompleks lagi kalau kalian lagi desain sebuah project atau apapun. Cuman ini sebagai gambaran contoh aja. Dan di sini kita sebelum membangun semuanya ini, kita harus men-setup dulu colornya. Nah di sini juga gue ingin mention kepada kalian, mungkin bagi orang yang pemula, biasakan ketika melakukan desain itu kita membuat sebuah struktur tuh yang rapi gitu. Jadi misal kayak gini nih, ada produk kontennya, kemudian ada image, kontainer, konten, dan price tag. Jadi semuanya tuh dinamain gitu kalau bisa. Cuman kalau kalian lagi ngerjain sebuah proyek yang yang timelinenya sangat mepet, ya lupakan dulu aja. Mungkin diurusin di belakang. Cuman kalau bisa itu bagus banget sih bisa kayak gitu. Oke, kita mulai di tahap pertama dulu. Kita akan setup dulu colornya. Di sini kita akan menuju di bagian pojok kanan atas. Di sini ada local variable dan ada local style. Nah, biasanya kita membuatnya di local style ya, dimana kita akan men-setup semua tentang color, text, dan sebagainya. Cuman untuk di sini kita akan menggunakan local variable. Nah, di sini ketika diklik akan tampil seperti ini. Dan kalian tinggal klik aja. Yang pertama, ini udah gue namain ya. Yang pertama kita adalah setup colornya dulu. Nah ini kita setup dulu colornya, mungkin di sini kita namain. Yang pertama ada color. Ini mungkin adalah color apa namanya? Mungkin background ya, BG white. Nah kita tinggal tag aja sih di sini. Mungkin kita tag dulu di sini background white. Kemudian kita tinggal nambahin aja sih di sini, create variable baru, color. Nah ini mungkin BG dark. Dan di sini kita tinggal tag aja yang dark. Di sini ada ini. Oke. Nah kita tambahin lagi color-color yang lain seperti yang udah gue contohin. Kalian tinggal niru aja. Gue sambil buat juga. Oke, kita tambahin di sini mungkin. Oke, ini udah jadi seperti ini aja. Kita coba kelompokkan dulu. Mungkin ini sama ini kita bikin sebuah grup. Nama grupnya adalah di sini nama grupnya adalah dark, adalah BG. Kemudian sisanya di sini adalah kita bikin new group namanya others ya. Nah gitu. Nah ini udah jadi, gue udah bikin variable colornya. Di sini ada background sama others. Nah mungkin kalian bisa setup dengan sesuatu yang lain sesuai dengan kebutuhan gitu. Mungkin ada background, ada text, ada yang lain-lain gitu. Kalian bisa setting di sini. Bisa kalian pecah-pecah juga berdasarkan kategorinya. Mungkin background, text, others, dan sebagainya gitu. Oke, nah ini untuk setup colornya. Kita udah selesai dengan setup colornya. Nah yang kedua kita akan bikin satu lagi collection, yaitu namanya adalah card. Oke, nah ini akan digunakan untuk men-setup card kalian, yang dimana di situ akan diisi oleh dua variabel, dua setup yang berbeda. Yang pertama untuk setup color light dan setup untuk color yang dark gitu. So, jadi kita langsung bikin aja di sini. Yang perlu kita identifikasi adalah setiap komponen desain yang kita pakai. Nah, di sini kita identifikasi yang pertama. Nah, di sini kita coba bikin dulu ya. Pertama adalah color. Aku bikin dong. Ini delete dulu aja. Nah, yang pertama. Nah, yang diidentifikasi pertama adalah backgroundnya dulu. Nah, ini adalah BG color. Kita bikin nama-nama yang general aja ya. Nah, BG color ini yang pertama adalah kita set value-nya dulu. Value-nya di sini adalah light. Kemudian kita tambahkan satu lagi di sini. Nah, di sini kita bisa menambahkan berbagai kondisi sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin kalau kalian lagi bikin button, kan biasanya button banyak tuh. Mulai dari button warning, button button primary, button secondary, dan sebagainya. Itu kita bisa setup di sini semuanya gitu. Jadi memang cukup melelahkan. Cuman kalau udah sekali setup itu akan sangat memudahkan kalian gitu.
So yang pertama kita identifikasi adalah backgroundnya dulu. Nah, background untuk yang like adalah white. Jadi kita pilih dulu di library yang udah kita bikin. Nah, di sini ada background white, kita pilih ini satu. Kemudian yang warna gelap kita pilih warna yang gelap. Oke. Ini udah setup dua color yang berbeda. Kita tambahkan lagi variabel lain mungkin, yaitu adalah text title. Oh, sorry, typo nih. Title aja kali. Title. Nah, title di sini kita ambil lagi warna dari library. Oke, ini adalah hasil variabel yang udah gue bikin. Agak sedikit berantakan tapi nggak apa-apa. Yang jelas di sini gue setup ada 4 ya. Di sini ada background color, title, description, kemudian ada price tag. Jadi 4 komponen itu harus kalian setel. Cuman kalau kalian nambahin lagi nih, misal kalian di bagian chipnya ini kalian setup lagi, nah itu harus kalian tambahin juga di sini nih, gitu. Jadi semuanya harus di setup di sini nih. Dan kalian juga bisa menambahkan berbagai kondisi yang lain. Mungkin di sini light, dark, atau nambahin lagi nih, misal lagi tema apa gitu. Itu bisa kalian gunakan. Jadi coba kalian bikin kayak gini dulu. Nah, setelah ini selesai, kita close dulu mungkin. Oke, setelah kita udah setup tadi, kita coba hubungkan satu persatu di sini untuk produk cardnya. Nah, di sini kita coba hubungkan ya untuk background white. Kita pilih dulu nih. Di sini kan ada banyak pilihan nih, ada background, ada others, ada card. Nah, kita pilih pakai yang card, jangan kita pilih pakai yang atas lagi. Kita pilih yang bagian bawah nih, yang produk card. Nah, di sini kita adalah background white-nya dulu, background color-nya di sini. Kemudian di sini ada text atau title. Kita pilih dulu title, di sini ada title. Kemudian setelah itu kita pilih lagi description-nya, di sini description. Dan setelah itu kita pilih price tag, gitu. Nah, setelah semuanya kepilih, nanti di bagian layar nih, bagian layar paling kanan ini, itu akan muncul sebuah apa ini? Sebuah tanda yang dimana kalian bisa mengganti variabel di sini. Nah, ketika kalian klik, dia akan munculkan beberapa opsi nih. Nah, karena kita tadi bikin grupnya adalah grup card, nah di sini ada pilihannya nih, light and dark. Makanya tadi di sebuah apa ya namanya, di variabel tadi kan kita bisa bikin banyak sekali grup ya. Nah, itu akan dimunculin di sini nih. Bisa kalian bikin beberapa grup nih. Yang pertama ada card, yang kedua ada button, yang ketiga ada tooltips dan sebagainya akan muncul di sini. Nanti di dalamnya ada berbagai opsi yang udah kalian bikin. Nah, di sini kebetulan kita bikin satu, yaitu untuk komponen cardnya. Di sini ada light and dark gitu. Kita tinggal tarik di sini buat apply. Kalau kita lihat example yang gue bikin yang pertama, itu kan bisa otomatis kan. Kalau di sini kan masih manual nih, kita harus pilih dulu seperti slide-nya kita bikin komponen gitu ya. Kita harus pindah dulu, kita harus pilih dulu salah satu. Kan agak ribet gitu. Sebenarnya nggak ribet-ribet banget sih, cuman agak effort gitu. Cuman ada beberapa hal yang bisa diotomasikan. Nah, ini coba kita otomasi. Nah, yang pertama kita harus setup dulu ininya. Nah, yang pertama kan ininya sudah sesuai ya. Di sini pengaturan pertama adalah automatic. Automaticnya adalah light. Nah, untuk membuat dia langsung apa ya, terindikasi dia membutuhkan tema terang dan gelap, kita harus setup layarnya dulu. Layarnya ini kita setup. Nah, layarnya ini kita setup dulu nih. Card, kita bagian pilih light. Kemudian, setelah itu, di bagian dark, kita juga setting nih. Nah, coba di sini belum muncul nih. Belum muncul apa ya, tanda di sini ya seperti yang ada di sini. Nah, maka yang harus kalian butuhkan adalah ini kita hilangin aja. Kita duplikat dulu di sini. Seperti tadi. Nah, untuk apa ya, memunculkan apa ya, di bagian layar ini ada penanda untuk mengubah variabel, kita harus panggil juga komponen yang udah kita bikin tadi. Jadi kita indekin apa ya namanya, kalau di website tuh namanya kita indeks dulu lah. Nah, indeks di sini kita ubah nih, yang sebelumnya adalah light, kita ubah jadi dark. Dan warnanya di sini kita ubah jadi dark. Jadi intinya
untuk memunculkan apa ya, ini kita harus panggil dulu komponen yang memiliki variabel tersebut gitu. Nah, setelah itu kita coba hapus, maka ketika ini dipindahkan, nah dia akan otomatis berubah sesuai dengan kondisi yang udah kita bikin gitu. Misal di sini adalah tema berwarna gelap gitu. Kalau kita pindah lagi nih ke warna putih, dia juga akan berubah. Jadi dia akan menyesuaikan gitu. Cuman intinya kita harus setup dulu layernya gitu, dan kita indeks dulu. Kita tandain dulu lah bahwasanya ini tempat untuk card berwarna terang dan gelap seperti itu. Jadi ada 3 step ya intinya. Kita harus setup warnanya dulu, kita harus setup warnanya. Cuman kalau kalian udah bekerja di sebuah proyek yang besar, otomatis warnanya juga udah terdokumentasi dengan baik. Jadi cuman bedanya mungkin dokumentasinya masih digital ya. Nah, itu dipindahkan ke variabel gitu. Setelah itu kita tandain per masing-masing dari komponen yang udah kita bikin sesuai dengan apa ya, kondisi yang udah kita bikin di variabel gitu. Seperti tadi tuh, dari backgroundnya, title-nya, kemudian deskripsinya, dan sebagainya. Kemudian step ketiga adalah menandai indeksnya nih, indeks dari layarnya. Cuman ini perlu nggak perlu ya sebenarnya. Kalau kalian udah bekerja di apa ya, sebuah proyek yang satu layar itu banyak sekali kondisi, banyak sekali desain, mungkin uh, agak sulit mengontrolnya. Cuman kalau untuk ganti tema harusnya tetap bisa sih. Cuman ya itu lagi ya, lagi-lagi lo harus men-setup semua bagian atau semua aspek desain yang lo bikin di page tersebut gitu. Jadi cukup effort sih, effortnya cukup banyak gitu. Cuman kalau udah kalian sekali pakai dan works ke semuanya, itu pasti akan sangat membantu buat kalian. Dan bisa dipelajari juga buat junior-junior kalian. Ya mungkin seperti itu aja sih tutorial di malam hari ini. Ya semoga apa yang gue bikin ini membantu mereferensi, apa ya, sebagai referensi aja sih buat kalian, sebagai opsi ketika kalian membangun sebuah produk atau desain gitu. Mungkin itu aja yang bisa gue kasih. See you in another next video. Thank you guys. Oh iya guys, satu lagi, kalau kalian butuh file ini, kalian bisa mencarinya di Figma Community. Gue taruh linknya di bawah.